Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sini Barokatani. Nah, Sobat Tani, pada video kali ini masih membahas dari suatu racikan fungisida. Nah, di video sebelumnya saya membahas racikan fungisida untuk cabai, berikutnya ada juga racikan fungisida untuk tomat. Nah, kali ini saya akan memberikan suatu rekomendasi racikan fungisida yaitu untuk tanaman sayuran kentang untuk sayuran kentang. Nah, yang dimana kentang juga sama pada umumnya pada musim penghujan biasanya kendala dari para petani ya penyakit pada tanaman kentang yang yaitu bisa Phytophthora atau Alternaria. Tapi pada umumnya kebanyakan di lapangan itu pada tanaman kentang umumnya terkena Phytophthora kebanyakannya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan lebih khususkan dari segi pengendalian, dari segi pencegahan. Maksudnya pencegahan untuk Phytophthora tersebut pada tanaman kentang. Nah, kita langsung saja masuk ke racikannya. Yang pertama, sahabat tadi bisa menggunakan bahan aktif mancozeb. Nah, ini mancozeb bisa menggunakan detan. Nah, ini bisa dipilih dari segi merek dagangnya bebas, tidak menggunakan detan tidak masalah. Bisa menggunakan yang kemarin dari Pencozeb, mancozeb biru bisa saja, atau menggunakan misalkan yang lebih bagus lagi Beyond M, ya silahkan sih tidak masalah. Beyond M itu lebih lebih bagus karena ada bahan aktif AC solar ismethyl yang meningkatkan dari pertahanan alami dari tanamannya itu sendiri. Bisa menggunakan itu, bisa terserah tergantung dari sahabatannya semua. Nah, di sini kita ambil contoh ya detan saja. Detan, sahabat gunakan detan dan ada campurannya. Campurannya yaitu sahabat ini pilih ini bisa menggunakan Azoka Plus, atau bisa menggunakan Deca Staronial Mix. Nah, ini dipilih salah satu saja. Nah, untuk bahan aktif yang ada pada Decastaronil Mix dan Azoka Plus itu dua bahan aktif, yaitu bahan aktif klorotaronil cara kerja kontak dan satu lagi azaxystrobin cara kerja sistemik. Nah, jadi ada cara kerja kontak dan cara kerja sistemik pada Decastaronil dan Azoka Plus ini. Nah, digabungkan dengan fungisida dentan. Nah, jadi kita menggunakan di sini dua cara kerja kontak dan satu cara kerja sistemik dari segi pencegahan perlindungan pada tanaman kentang kita, khususnya dari pencegahan ya Phytophthora yang umumnya menyerang pada tanaman kentang. Bisa menggunakan ini racikan pertama yang saya rekomendasikan kepada sahabat tani semua. Dan dari segi dosis pengaplikasiannya sebenarnya bisa menggunakan detan ini cukup 2 gram per liter atau 3 gram per liter tidak masalah. Bisa menggunakan 2 sendok atau 3 sendok per tangki 16 liter untuk detan. Berikutnya untuk Decastaronil maupun Azoka Plus, nah dosisnya ini bisa menggunakan 1 mili per liter. Sama keduanya. Keduanya gunakan 1 mili per liter dari segi dosis pengaplikasiannya. Nah, itu dari racikan yang pertama yang saya rekomendasikan ini untuk di awal-awal penyepraian fase vegetatif. Fase vegetatif. Sahabat ini melakukan penyepraiannya ini bisa mungkin 4 kali saja. 4 kali penyepraian. 4 kali penyepraian menggunakan detan digabungkan dengan Azoka Plus atau Decastaronil Mix, dipilih salah satu. Nah, ini 4 kali, sekali lagi 4 kali penyepraian. Nah, setelah 4 kali penyepraian, saran dari saya atau rekomendasi dari saya ada perolingan diganti. Diganti. Nah, diganti menggunakan bahan aktif klorotaronil. Nah, ini tunggal klorotaronil bisa menggunakan daconil, sagrinil, ventra atau merek dagang yang lainnya yang berbahan aktif klorotaronil. Di sini contohnya ada daconil. Nah, daconil ini digabung ada penggabungan yang lainnya, digabungkan yaitu beserta dengan kurjate. Nah, digabungkan dengan kurjate. Nah, kurjate dua bahan aktif, ini mancozeb beserta dengan simoxanil. Nah, ada bahan aktif simoxanilnya di sini. Kalau tadi yang sistemiknya yaitu azaxystrobin, tapi dari segi kandungan banyaknya tingginya bahan aktifnya tidak terlalu tinggi karena dua bahan aktif. Yang sengaja saya pilihkan itu tidak khusus yang sistemik karena ini arahnya lebih ke pencegahan, jadi yang diperkuat cara kerja kontak. Nah, kalau tadi azaxystrobin, nah kalau ini simoxanil yang cara kerja sistemiknya, tapi tetap cara kerja kontaknya ada dua. Yang kurzate ini ada bahan aktif mancozebnya juga, mancozeb dengan simoxanil. Nah, mancozeb beserta dengan digabungkan dan ini dengan dalconil. Jadi tetap ada dua bahan aktif cara kerja kontak yaitu klorotaronil dan mancozeb ini keduanya tetap ada. Karena dari segi pencegahan yang mesti diutamakan ya cara kerja kontak yang mesti diperkuat untuk dari segi pencegahan. Nah, tapi tetap cara kerja sistemik itu mesti tetap ada juga.
Mesti tetap ada juga. Karena apa? Karena seandainya saja patogen penyakit misalkan Phytophthora memang bisa menembus lapisan-lapisan dari daunnya, walaupun di sana sudah ada chlorothalonil dan mancozeb, kemungkinan bisa terkikis oleh air hujan atau bisa saja kadar kadar bahan aktifnya sudah berkurang, lalu patogen penyakit bisa menembus. Nah, di dalam jaringan sel tanaman ada bahan aktif simoxanil atau azoxystrobin yang siap menghalau atau mengatasi yang memang bisa masuk ke dalam jaringan sel tersebut. Nah, seperti itu pemanfaat ada sistemik. Jadi kontak ada, sistemik pun mesti ada. Dari skala pencegahan yang didominankan, yang diutamakan yaitu cara kerja yang kontaknya. Oleh karena itu di sini untuk pada tanaman tomat saya merekomendasikan gunakan dua cara kerja kontak. Di sini ada bahan aktif mancozeb pada racikan pertama dan racikan kedua ada mancozeb dan chlorothalonil, keduanya sama ada. Sedangkan untuk sistemiknya tadi di awal ada azoxystrobin dan yang kedua ini perolingannya itu ada simoxanil. Nah, dari segi dosis untuk yang ini dosisnya sama, gunakan untuk chlorothalonil gunakan 2 sendok atau 3 sendok saja untuk tangki 16 liter. Berikutnya untuk kurzate, nah ini kurzate gunakan 2 sendok saja cukup. 2 sendok makan, bisa dosisnya 2 gram atau 3 gram sama. 2 sendok makan ya cukuplah dari segi pencegahan untuk tanaman ketang dari Phytophthora atau alternatif masih nyambung bisa dicegah juga oleh racikan ini dan perolingan ini. Nah, berikutnya sahabat tani mesti menyiapkan juga untuk antisipasi, bisa sahabat tani siapkan profisur atau zampro. Profesor, ini untuk antisipasi saja, bila mana memang hujan memang hampir setiap hari, siang hujan dan malamnya hujan, itu otomatis dari serangan patogen penyakit bisa lebih intens lagi, bisa lebih perkembangannya lebih cepat lagi. Nah, oleh karena itu untuk pencegahan saja, untuk dari segi jaga-jaga saja, profesor atau zampro dipilih salah satu. Bisa menggunakan profesor, kalau yang mau lebih bagus lagi gunakan zampro. Ini untuk jaga-jaga saja. Satu waktu memang di lahannya terkena, ada yang terkena misalkan di beberapa bagian, di beberapa tempat itu ada yang terkena bercak Phytophthora atau dari batangnya, dari daunnya, atau ada yang terkena. Nah, bisa langsung ditambahkan. Ini ditambahkan saja, bisa ditambahkan profesur, bisa ditambahkan zampro. Dipilih salah satu. Untuk profesur, jika memang menggunakan profesur, bisa gunakan dosisnya 1 mili per liter atau 2 mili per liter dari dosis profesur. Nah, untuk zampro dosisnya 1 mili per liter jika menggunakan zampro. Nah, ini jaga-jaga saja, persiapan saja. Atau bahan yang aktif yang lain ada seperti dimitomop, itu bisa untuk Phytophthora yang ada di Acrobat. Nah, bisa menggunakan Acrobat juga. Atau bahan aktif yang lainnya metallic seal bisa juga. Atau yang lebih bagus lagi ya Zorpek ya bisa juga. Nah, itu di situasi memang sudah terkena patogen penyakit. Nah, barulah kita menggunakan yang sistemik kuat. Sistemiknya yang banyaknya kandungan bahan aktifnya tinggi. Nah, barulah kita menggunakan itu untuk menghalau dari patogen penyakit yang sudah menyerang. Nah, tapi dari skala pencegahan di lapangan ya cukup menggunakan racikan yang saya berikan ini beserta dengan perolingannya. Dari segi perolingannya bolak-balik dari segi perolingannya 4 kali penyepraian, yang contohnya misalkan menggunakan tadi dari detan digabungkan misalkan dengan deka staronil mic. Nah, itu di awal-awal. Berikutnya di rolling setelah 4 kali penyepraian, di rolling menggunakan daquenil bisa dengan kurzate, itu sama juga 4 kali penyepraian. Nah, berikutnya setelah 4 kali penyepraian ya balik lagi ke awal tadi, yaitu detan beserta dengan dekastaronil nih. Bolak-balik saja. Penyepraiannya bisa 3 kali penyepraian atau 4 kali penyepraian tergantung dari sahabat tani semua. Nah, seperti itu. Untuk selang waktu penyepraian tergantung dari sahabat tani semua, karena setiap petani, setiap daerah terkadang dari segi penyepraian itu berbeda-beda. Ada yang ya 1 minggu sekali, ada yang 6 hari sekali, ada yang 5 hari sekali. Itu berbeda-beda. Di situasi memang hujan memang setiap hari ya bisa dipersingkat dari segi penyepraiannya bisa selang 5 hari sekali. Itu tidak masalah, silakan saja. Atau di situasi memang lahan kita memang sudah terkena dari patogen penyakit Phytophthora, banyak yang terkenanya. Nah, itu dipersingkat menjadi 4 atau 3, 4 atau 5 penyepraiannya, dipersingkat untuk penyepraiannya untuk lebih
agar dari segi bahan akhirnya lebih cepat dari segi mengatasi dari tanaman kentang yang sudah terkena. Ini posisinya sudah terkena dari Phytophthora. Bisa lebih dipersingkat lagi. Kalau memang sudah terkena. Tapi kalau belum terkena dari skala pencegahan ya sahabatnya bisa menggunakan racikan yang saya rekomendasikan ini, dan dari selang waktunya ya bisa 5, bisa 6, bisa 7 tergantung dari sahabat ini semua. Nah, ini racikan untuk kentang, semoga ini bisa bermanfaat untuk khususnya untuk para petani kentang di seluruh Indonesia yang menonton video ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.